Oke, mungkin Mas Furkon bisa kita mulai aja ya. Oke, oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, sorry ya nggak bisa on cam karena mungkin ini kamera saya lagi rusak. Perkenalkan saya Raul Mahya. Di sini saya akan bantu teman-teman semua sebagai moderator. Mungkin di sesi pertama ini kita akan belajar lebih ke setup, mungkin ya lebih ke setup ya Mas Furkon, setup instalasi mungkin VS Code dan setup HTML, CSS dan lain-lainnya ya mungkin ya. Ya. Oke, mungkin langsung saya serahkan langsung ke Mas Furkon. Mas Furkon mungkin langsung bisa ambil alih ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you Mas Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Furqan Najuli, teman-teman bisa panggil Furqon. Jadi di sini selama 3 hari ke depan kita akan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan mini bootcamp ini. Oke, sorry, bentar. Oke, teman-teman kalau ada yang bisa on cam, bisa nih nemenin on cam biar kita bisa sama-sama interaktif, diskusinya juga enak gitu ya. Oke, Mas Trisadi. Oke, mungkin langsung aja biar mempersingkat waktu karena waktu kita juga singkat ya, cuma 2 jam ke depan, jadi langsung aja. Oke. Udah terlihat belum teman-teman ini share screen-nya? Yes. Oke. Ini iya teman-teman. Ini Mas Raul mau minta tolong di record dong untuk dokumentasi. Oke, udah Mas, aman. Udah aman ya? Oke, sip. Oke, selamat datang teman-teman di mini bootcamp dari Berkemah. Jadi di sini aku Furkon di sini akan mendampingi teman-teman nih untuk belajar bareng bagaimana sih membuat website dari nol dan mengenal apa itu HTML, apa itu CSS, dan apa itu JavaScript yang akan kita pelajari ke depan nanti. Mungkin sebelum itu kita bisa berdoa bareng dulu. Semoga pertemuan kita hari ini lancar dan juga sekalian doa nih untuk timnas yang lagi main hari ini nih, semoga menang gitu ya. Ya mungkin berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di Oke, selesai. Baik, teman-teman jadi santai aja ya. Mungkin kalau misal ada teman-teman yang bertanya langsung aja, interrupt aja. Feel free untuk bertanya. Langsung aja kita mulai sesi 1 kali ini, di mana kita akan membahas tentang pengenalan dan dasar-dasar web development. Di situ dalamnya ada instalasi Visual Studio Code. Jadi kode editor yang kita pakai ini Visual Studio Code ya teman-teman. Tapi kalau ada teman-teman yang familiar dengan kode editor lain seperti Sublime Text dan lain-lain, bisa juga mungkin nanti sharing-sharing ya gimana feeling makainya, gimana apakah enak pakai kode editor tersebut. Kemudian kita akan instalasi ekstensi pendukungnya, kemudian membuat struktur project folder yang ada di Visual Studio Code. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang dasar-dasar HTML. Nah di situ kita akan pengenalan dulu dengan HTML, elemen penting HTML, dan latihan praktis juga nanti ada membuat halaman profil sederhana. Kemudian ada HTML lanjutan, di sini kita akan membuat formulir HTML dan juga elemen semantik HTML. Nah sebelum itu aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, sebelumnya udah familiar belum dengan web development sebelum ikut ini? Atau memang benar-benar pengen belajar dari nol gitu? Ada yang mau speak up nggak? Pengen belajar dari nol, Kak? Iya, Mas Nawal. Sip. Sebelumnya Mas Nawal background-nya apa nih? Lagi kuliah kah atau sekolah atau gimana? Oh, lagi kuliah, Kak? Kuliah jurusan apa, Mas? TI. Teknik informatika, Kak. Oke, mungkin cocok banget ya belajar ini. Jadi di TI sangat kepake untuk web development. Mungkin yang lain ada yang mau speak up lagi? Apakah udah familiar dengan web development? Apakah memang sebelumnya udah pernah ngerjain project web gitu? Bisa sharing-sharing juga. Mungkin langsung aja lah ya. Kalau gitu kita mulai aja untuk. Nah, ini jadi teman-teman
output dari mini bootcamp ini, kita akan membuat seperti website portofolio. Ini untuk contoh desainnya. Nanti di akhir pertemuan akan aku kasih juga link untuk link desainnya, prototipenya. Jadi teman-teman di situ ditugasin untuk membuat website memang dari nol untuk coding HTML, CSS, JavaScript untuk membuat website yang dari prototype ini. Gitu. Ini sedikit spill aja biar teman-teman siap ya nanti ya untuk mengerjakan proyek akhirnya. Nah, tapi sebelum itu mungkin untuk kita bisa lebih tahu ya lebih jauh teman-teman nih saat ini posisinya udah di mana tentang web development. Mungkin teman-teman bisa kita ke Mentimeter dulu ya. Jadi Mentimeter ini nih kayak Google Form gitu, tapi dikemas dengan lebih menarik. Jadi teman-teman bisa join, bisa scan di QR code ini untuk join ke Mentimeternya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab gitu. Mungkin bisa scan QR code atau enggak kalau mau join di laptop bisa join ke menti.com terus pakai kode ini. Gitu. Bisa teman-teman join dulu. Kalau ada kendala bisa ini ya, bisa intro langsung ya. Aku tunggu sampai 2018 ya, 3 menit. Join dulu ke Mentimeter. Oh iya, kalau teman-teman udah join bisa nih ada tombol kayak tombol jempol gitu ya, bisa ditekan biar kita tahu nih udah berapa nih join, udah berapa yang siap gitu. Oke. Menunggu teman-teman yang lainnya sampai 2018. Ini kalau udah join semua bisa langsung kita mulai. Ya, teman-teman ini bisa join langsung scan QR code-nya atau bisa join kalau mau lewat laptop ya bisa diklik menti.com terus masukin kodenya ini ya. Oke, ini sudah ada 8 orang. Kalau di Gimbernya ada 12 ya kurang lebih ya. Ini yang teman-teman ini bisa nyusul join. Oke, gimana nih? 2 lagi. Apakah ada kendala join? Oke. Satu lagi ya mungkin karena udah 2018 mungkin yang pas satu lagi bisa nyusul ya. Oke, langsung aja. Teman-teman bisa langsung lihat di layar HP-nya atau di layar laptopnya. Muncul pertanyaan pertama ya, jadi seberapa kenal dengan web development. Teman-teman bisa pilih salah satu. Apa kenal banget, kenal aja, sekilas tahu, atau belum tahu. Sudah muncul ya? Nah oke, udah ada 2 orang. Oke, 4. Oke. Udah ada 6 nih. Tadi udah ada 11 ya. Oke. Kurang lebih kenal aja dengan sekilas tahu ya. Berarti teman-teman setidaknya udah ada basic atau udah ada pengalaman pernah kenal dengan web development ya. Jadi kita bisa lebih enak nih sharing-sharingnya, bisa diskusi bareng juga.
kalau teman-teman yang pernah pengalaman ngerjain web gitu, kita bisa sharing-sharing bareng. Oke, dari 11 orang ada 6 orang kenal aja dan 5 orang sekilas tahu. Pertanyaan selanjutnya, pernah buat website sebelumnya? Apakah sering atau pernah sekali atau belum pernah sama sekali? Oke, dari 11 orang ada 7 orang yang belum pernah dan 4 orang sudah pernah sekali ya. Harapannya mungkin dari 4 orang ini kita bisa sharing bareng-bareng, bisa belajar bareng, dan juga untuk 7 orang mungkin bisa ekspektasinya mungkin nanti setelah ini bisa buat website pertamanya ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, biasanya kalau buat website pakai bahasa apa? Mungkin ini khusus untuk yang 4 orang ya yang pernah buat web development tadi ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang 7 orang yang belum pernah tadi, bisa juga nih mau jawab kalau pernah tahu bahasa pemrograman di web development itu apa aja. Oke, boleh teman-teman. Oke, udah ada 1 orang PHP ya. Mungkin kalau PHP, oke, JavaScript. Ada lagi teman-teman yang lain. Oke, iya betul HTML karena kita nanti akan pelajari HTML ini. CSS betul ya. HTML doang. Oke. Soalnya kalau PHP itu udah kayak next levelnya lah ya kalau dalam pemrogramannya. Setidaknya kalau untuk yang mini bootcamp kali ini kita belajar dasar-dasar dulu HTML, CSS, JavaScript gitu ya. CSS kurang, oke. Ya mungkin kurang lebih teman-teman ada HTML, CSS, PHP, dan JavaScript ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa ekspektasi setelah mengikuti mini bootcamp ini? Jadi pengen tahu aja nih teman-teman ekspektasinya apa setelah mengikuti mini bootcamp ini, apakah bisa buat website pertama atau bisa buat untuk website portfolio atau apa sih? Ya, bisa membuat website, betul. Bisa mengerti fungsi-fungsi HTML, CSS, JavaScript, oke. Lebih kenal cara detail penerapan HTML, CSS, JavaScript. Bisa dengan lancar membuat website pertama, terus bisa membantu membuat website selanjutnya. Siap. Bisa buat website dan mengetahui dasar-dasar website, oke. Teman-teman yang lain gimana? Menambah ilmu lagi tentang HTML, CSS, JavaScript, terus bisa buat website untuk portfolio sendiri. Oke. Bisa bikin web yang interaktif, rapi, dan menarik. Oke, sip. Ada lagi, ini baru 7 nih. Tadi ada 11 ya yang join ya. Pengen buat website dan bisa menguasai pengembangan website. Oke, sip. Ada lagi? Bisa menguasai HTML, CSS, JavaScript semuanya. Oke, semuanya dilibas. Hah? Ada lagi? Anda? Ya, mungkin kurang lebih ekspektasinya adalah bisa membuat website ya setelah ini. Jadi terlebih dengan tadi menambah ilmu, bisa menguasai, lebih kenal lagi secara detail. Insya Allah kita akan pelajari semua di mini bootcamp kali ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join di Mentimeter ya. Lanjut saja, kita langsung ke materi aja langsung. Oke.
Oke. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sebenarnya ini merupakan salah satu website yang dikembangin menggunakan pure HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, mungkin kita lihat aja. Jadi ini merupakan website Ruby on Rails sih. Jadi Ruby on Rails itu tuh salah satu bahasa pemrograman juga. Nah, jadi ini website ini ternyata dikembangkan pure menggunakan HTML, nggak pakai framework gitu kayak Bootstrap ataupun yang lagi hype sekarang nih React.js atau Vue.js gitu enggak ternyata teman-teman. Jadi ini pure menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Jadi nanti mungkin setelah kita pelajari ini kita bisa buat website kayak gini ya gitu. Kurang lebih kita bisa buat website yang modelannya kayak gini gitu. Oke. Itu sekedar info aja. Oke, dashboardnya. Itu sekedar intermezzo aja. Oke, lanjut. Jadi teman-teman tahu nggak sih, ini merupakan website pertama yang pernah dibuat di dunia gitu. Jadi ini merupakan info.bch. Ini merupakan suatu website yang dibangun menggunakan HTML. Jadi website pertama tuh isinya cuma ini aja. Jadi HTML aja pure tulisan, nggak ada gambar dan cuma tulisan dan link aja gitu. Kemudian kalau saat ini kan udah bagus ya websitenya tampilan-tampilan. Nah, apa sih web development itu? Jadi web development adalah proses pembuatan dan pemeliharaan situs web. Nah, ini mencakup segala hal dari pembuatan halaman web statis sederhana hingga aplikasi web yang kompleks yang melibatkan interaksi dengan database. Nah, jadi database ini merupakan basis data teman-teman. Kalau dalam website kan ada kayak kita menyimpan data ya, kita mengisikan form itu menyimpan data, itu menyimpannya menggunakan database. Tapi di database ini kita nggak bahas, jadi kita lebih fokus ke pembuatan website-nya saja. Tapi untuk database mungkin next mini bootcamp ya, mungkin teman-teman kalau bisa selalu ada dari bertema buat mini bootcamp untuk database, mungkin teman-teman bisa ikut. Gitu. Oke, web development melibatkan penggunaan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan fungsional di internet. Menurut laporan dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, industri web development diperkirakan akan tumbuh sebesar 13% antara tahun 2020 hingga 2030. Jadi memang industri web development ini saat ini memang banyak dicari ya teman-teman. Apalagi perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan besar itu website itu sangat penting untuk pengenalan suatu perusahaannya atau sistem-sistem yang ada di perusahaan itu sangat penting. Maka pekerjaan web development ini sangat dicari saat ini hingga tahun 2020. Kenapa sih kita harus belajar web development? Jadi yang pertama peluang karirnya itu sangat besar. Nah, jadi salah satu peluang karir di web development ini pertama front end developer. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar front end developer. Jadi front end developer ini merupakan pekerjaan yang membuat tampilan dari website itu. Jadi fokus pada tampilan dan interaktivitas situs website. Jadi apa yang kita lihat, website apa yang kita lihat itu merupakan kerjaan si front end developer. Jadi sistem yang ada di dalamnya front end ini nggak ada megang. Jadi front end ini hanya fokus ke tampilan apa yang kita lihat di website itu. Nah, kemudian ada backend developer. Nah, backend ini yang bertanggung jawab dengan server, aplikasi, dan database. Jadi sistem-sistem yang ada di website, misal kayak database yang sudah dijelasin tadi, servernya, dan fungsi-fungsi fitur-fitur yang ada di website itu pekerjaannya backend developer. Gitu. Jadi memang front end dan backend ini saling berkaitan. Gitu. Kemudian ada full stack developer. Nah, kalau full stack ini jadi ini orang yang multi talent, teman-teman. Jadi orang yang menguasai segalanya. Jadi bisa front end, bisa back end. Mungkin agak berat sih kalau kita bisa multi talent yang full stack ini. Jadi memang menjadi seorang full stack developer ini keren. Gitu. Jadi bisa menguasai front end dan juga back end. Kemudian ada UI UX designer. Jadi teman-teman di web development itu tuh nggak melulu coding. Jadi ada juga kita pekerjaan peluang karir yang emang nggak pakai coding gitu. Jadi contohnya kayak UI UX designer ini. Jadi kerjanya ngapain? Kerjanya kita cuma ngedesain aja, ngedesain prototype website gitu. Jadi ada tools yang namanya Figma, kalau teman-teman tahu itu salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk mendesain prototype suatu website. Jadi kita nggak ada menyentuh kode-kode HTML, CSS, JavaScript atau PHP, kita nggak ada nyentuh. Jadi kita hanya fokus ke mendesainnya. Jadi kalau teman-teman misal, aduh pusing nih,
coding nih kalau mau jadi peran sebagai web development, kalau pusing coding mungkin bisa perdalam untuk skill UI UX designer ini. Kemudian ada web project manager. Jadi ini juga salah satu peluang karir selain UI UX designer yang nggak pakai coding itu web project manager. Jadi kerjanya apa sih web project manager ini? Dia untuk mengelola proyek pengembangan web dari awal hingga akhir. Jadi kita tuh ibaratnya kalau dalam proyek di perusahaan itu sebagai manajernya. Jadi kita yang mengelola segala flow yang ada di perusahaan itu, segala flow yang akan kita kerjakan proyeknya mulai dari awal hingga akhir. Itu tugasnya web project manager. Nah, jadi memang banyak sih peluang karir di web development ini kalau memang teman-teman menekuni, teman-teman memperdalam skill web development ini, banyak sekali pekerjaan di luar sana yang dibutuhkan. Nah, jadi komponen utama web development itu sebenarnya cuma 3, teman-teman. Di sini aku ibaratkan dengan ilustrasi dari hewan. Jadi HTML itu tuh adalah tulang belulangnya atau fondasinya. Jadi fondasi dari hewan itu tulang belulang segala macam itu merupakan gambaran dari HTML. Jadi HTML itu merupakan struktur dasar dari sebuah website. Nah, kemudian CSS itu tuh adalah skinnya. Jadi untuk mempercantik sebuah tampilan dari HTML tersebut kita menggunakan kita gunakan CSS. Nah, jadi HTML itu merupakan fondasi awal yang belum ada tampilan yang menarik. Nah, jika kita ingin membuat tampilan website tersebut menarik, kita bisa gunakan CSS. Nah, kemudian JavaScript itu adalah otaknya, brain-nya. Jadi JavaScript ini ibaratkan website itu udah cantik, udah berfungsi, udah cantik tampilannya, kemudian kita ingin website tersebut berfungsi untuk memfungsikan fitur-fitur yang ada. Misal kayak formulir, mengumpulkan formulir, data-data, dan kita bisa menggunakan JavaScript sebagai otaknya, otak sistemnya. Oke, kita langsung aja ke kode editor di web development. Sebenarnya ada banyak teman-teman. Jadi yang nggak cuma Visual Studio Code aja. Jadi di sini ada NetBeans, ada Eclipse, ada Sublime Text, ada Notepad++. Tergantung teman-teman mau prefer yang mana, semua bagus. Tapi di sini aku mau ngajarin Visual Studio Code karena memang keunggulan dari Visual Studio Code itu tuh banyak plugin yang bisa kita gunakan. Jadi bisa mempermudah juga kita ketika proses development website itu. Oke. Selanjutnya proses instalasi Visual Studio Code. Mungkin aku mau tanya dulu ke teman-teman, di sini udah pada download Visual Studio Code-nya belum ya? Sudah. Sudah ya? Udah. Oke. Udah pada diinstal belum ya? Udah ada coba yang install sendiri belum? Belum, Kang. Belum ya? Oke, mungkin aku biar lebih enak aja diskusinya mau volunteer 1 orang dong yang bisa bantu kita biar kita lihat proses instalasi dari awal. Nanti aku padu. Teman-teman ada mau yang bersedia share screen nggak untuk kita coba instalasi Visual Studio Code-nya? Kita rela aja gitu. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa ngikutin nih langkah-langkah dari awal untuk proses instalasinya. Gimana teman-teman? Ada mau volunteer nggak? Mungkin aku tunjuk aja ya. Oh, sudah terinstall ya? Oke. Ya, sudah terinstall nggak apa-apa. Jadi kita coba yang belum bisa aja. Jadi biar teman-teman semua bisa ngeliat proses instalasi dari awal gimana. Coba Mas Nawal deh. Halo Mas Nawal. Iya, Kang. Mas Nawal belum install kan ya Visual Studio Code-nya tadi? Udah. Oh, udah ya? Udah, oke. Sorry. Yang belum tadi, oke, thank you Mas. Yang belum tadi, Mas Yusuf ya? Mas Yusuf sudah ya? Udah terinstall, Bang. Udah ya? Kalau Mas Hafiz sudah belum ya? Udah, Kang. Udah juga ya. Tadi yang belum siapa ya? Tadi kayaknya banyak tuh yang bilang belum diinstal.
coba Mas Putra, udah di-install belum ya? Visual Studio Code-nya. Sudah, Kang. Udah juga ya. Oke. Kayaknya rata-rata udah semua ya, atau saya skip aja deh ininya. Proses instalasinya kayaknya udah pada bisa semua ya. Atau ada yang belum install ya? Boleh deh, ini reaction yang belum diinstal. Biar kita sama-sama bareng-bareng gitu udah diinstal semua. Sebenarnya proses installnya sih udah ya, tergantung di device teman-teman apakah pakai macOS, apakah pakai Windows. Jadi kayak kalau pakai Windows kan next aja ya. Kalau pakai macOS juga sama mungkin. Kalau untuk proses instalasi mungkin dianggap sudah semua kali ya. Dianggap sudah semua. Mungkin kalau teman-teman yang belum, kalau bingung bisa feel-feel untuk bertanya. Oke, mungkin lanjut aja. Skip aja kali ya proses instalasinya kalau udah semua. Nah, jadi yang pertama, setelah kita install Visual Studio Code-nya, jadi selanjutnya kita instalasi ekstensi pendukungnya. Jadi, ini ada beberapa rekomendasi ekstensi yang bisa teman-teman pakai untuk mempermudah teman-teman dalam proses coding, dalam proses kode web development. Mungkin coba aku share langsung ke Visual Studio Code-nya ya. Oke. Nah, Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman udah install tampilan awal dari Visual Studio tadi seperti ini. Teman-teman kalau mau install plugin, yang pertama itu teman-teman bisa ke arah icon extension ini. Nah, pertama plugin yang bisa kita install adalah Prettier ya. Prettier, oke. Prettier. Nah, jadi teman-teman bisa bisa search aja di sini Prettier. Kayaknya jaringannya kurang ini. Kang, izin Kang, mau makan dulu Kang. Ya, lanjut gimana? Gimana? Lanjut aja. Izin mau makan Kang, tapi iya. sambil melihat. Siap. Aman, kita santai aja. Oke, jadi pertama ini Prettier ya, teman-teman. Jadi Prettier ini merupakan kode formatter. Jadi teman-teman misal untuk memperbaiki format dari kodenya. Jadi misal ada format kode yang nggak rapi gitu, ketika kita save akan otomatis rapi sendiri gitu dengan plugin Prettier ini. Kemudian yang kedua ada live server. Teman-teman bisa langsung install aja ya di sini. Karena aku udah install, jadi tulisannya uninstall di sini. Jadi teman-teman kalau misal belum diinstal, tulisannya bakal kayak gini. Tulisannya bakal ada install ini, tinggal klik install aja, habis tunggu gitu. Nah, kemudian ada live server, teman-teman. Jadi live server ini fungsinya, ya kalau kita buat website, setelah kita coding, kita save, harus kita refresh lagi kan ya, dari browsernya, agar kita bisa melihat perubahannya. Tapi kalau menggunakan live server ini, ketika teman-teman udah save di Visual Studio Code, maka di browser itu akan langsung otomatis reload gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk merefresh browsernya. Kemudian yang ketiga itu ada Emmet. Ini Emmet. Yang mana? Yang ini yang pertama. Jadi Emmet ini merupakan shortcut. Jadi teman-teman kayak shortcut gitu. Kalau misal teman-teman repot nih mau buat table, misalnya kalau table kan ada struktur UL, LI gitu nanti aku jelasin. Nah itu kan repot ya. Jadi teman-teman bisa pakai shortcut di Emmet ini. Gitu. Mungkin langsung aja kita praktik coba ya pakai fitur-fiturnya ya. Itu di sini pertama new file, HTML. Langsung aja open. Menyebutkan. Oke. Nah, jadi teman-teman, pertama yang Emmet tadi, di sini aku mau jelasin Emmet tadi. Jadi misal teman-teman ini mau buat table nih, struktur table kan ada ULLI ya. Mungkin kita bisa search gimana ya struktur table ya.
biar teman-teman kebayang ya struktur table. Nah, jadi struktur table itu kan ada yang TRTD, terus ada yang ULLI juga kan. Nah, teman-teman bingung nih, kalau mau buat sebanyak ini kan apa ya, sulit ya. Kalau mau buat satu-satu ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja pakai Emmet. Di sini langsung tulis aja table, terus tanda lebih besar gitu, terus TR, terus TD. Misal TD-nya mau berapa nih? Mau 2 kali 2 gitu. Nah, terus teman-teman langsung enter, nah langsung muncul. Ini untuk fungsi Emmet. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk buat struktur yang agak banyak gitu. Nah, terus kedua, kalau mau terus di yang kedua yang prettier ya. Misal gini nih, kita buat P ini teks, terus kemudian kita ini nggak sengaja ini nih ke enter misalnya, jadi strukturnya nggak bagus nih, misal H1-nya ke tab ya. Nah, misal kayak gini nih, ini kan kita bingung ya kalau mau satu-satu kan harus di-delete dulu satu-satu, terus di-delete dulu satu-satu gitu. Nah, kalau dengan prettier, ketika kita klik Ctrl Save, nah dia akan otomatis menyesuaikan strukturnya, jadi lebih mudah gitu. Kemudian live server, cara untuk menjalankan live server ketika kita sudah install tadi, kita bisa klik kanan di sini, kemudian open with live server. Tinggal kita klik, live server akan berjalan seperti ini ya. Kemudian kita coba nih, kita ubah OK-nya ini menjadi terima kasih. Ini nggak usah kita refresh lagi, website-nya akan langsung berubah, terima kasih gitu. Itu ya teman-teman yang untuk fungsi plugin-nya. Kita teman-teman bisa explore plugin yang lain, itu soalnya banyak plugin yang lain di sini bisa diekspor. Ada GitHub Copilot itu untuk untuk AI-nya coding gitu, jadi bisa otomatis coding. Oke, langsung aja lanjut kita ke struktur project folder. Jadi teman-teman, struktur ini memang penting ya untuk organisasi folder, untuk pemeliharaan kode yang lebih mudah. Jadi kalau dalam web development itu tuh ada namanya struktur folder-folder. Fungsinya apa? Jadi struktur folder ini agar kodenya kita terlihat rapi dan bersih. Dan juga ketika kita ada maintenance, ketika ada error, kita bisa mudah untuk mencari titik errornya di mana dengan adanya folder-folder ini. Kebayangkan kalau misal kita, misal aset kita taruh dalam satu folder, CSS, JS, HTML kita taruh dalam satu folder. Kebayang gimana nyarinya kalau misal filenya banyak, gimana kita nyarinya kan bingung ya. Misal HTML, kalau misal di satu folder HTML, CSS, JS kecampur kan kita bingung juga nyarinya ya. Jadi biar lebih mudah, kita bisa pakai struktur project folder ini. Contohnya kalau di ini bisa kayak gini. Kalau di Visual Studio Code, aset, CSS, JS bisa kita pisahkan. Caranya gimana kalau mau buat folder? Pertama kita ke ini icon yang ini, new folder ini kita klik aja, terus langsung kita namain aja, misalnya PHP. Setelah itu kita enter, nah akan otomatis terbuat folder. Kemudian ketika kita ingin membuat file di dalam folder ini, caranya kita klik dulu foldernya, kemudian kita bisa mengarahkan ke sini kursornya ke new file, kita klik aja. Misal kita buat index, terus ekstensinya apa? Apakah CSS, apakah JS, apakah PHP, apakah HTML. Misal contohnya CSS. Nah, langsung otomatis terbuat, langsung bisa kita ketik itu JS-nya. Gitu. Itu yang kurang lebih untuk membuat foldernya. Oke. Ya, lanjut. Nah, setelah kita belajar sedikit tentang Visual Studio Code, teman-teman mungkin selanjutnya bisa explore lagi. Kalau misal ada yang bertanya, bisa pilih langsung ke grup atau japri langsung bisa. Kalau misal penasaran dengan Visual Studio Code. Karena memang waktu singkat, jadi langsung aja kita belajar tentang HTML. Apa sih HTML itu? Jadi HTML itu merupakan Hypertext Markup Language. Jadi ini bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten di website. Jadi yang sudah dijelaskan tadi, HTML ini merupakan fondasi dari sebuah web development. Jadi HTML ini memberikan struktur dasar untuk halaman web dengan menggunakan elemen-elemen yang disebut dengan tag. Jadi HTML ini terdiri dari tag-tag. Kalau kita lihat di contoh yang tadi, ini H1 ini merupakan tag dari HTML. Jadi tag itu tuh bisa dicirikan dengan tag pembuka dan penutup. Jadi penutupnya itu tuh ditandai dengan garis miring. Nah, ini merupakan tag dari HTML.
penyebutannya bisa tag, bisa tag, terserah teman-teman enaknya mana. Nah, kemudian adapun elemen HTML itu tuh terdiri dari tag, atribut, dan nilai. Jadi apa aja sih tag, atribut, dan nilai? Atribut dan nilai nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi HTML itu pertama kali dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991 sebagai cara untuk mengatur dan menghubungkan dokumen di World Wide Web. Versi pertama HTML sangat sederhana dan hanya mencakup elemen dasar yang sudah kita lihat di awal tadi. Itu merupakan versi pertama dari web development dari HTML. Nah, HTML itu tuh fun fact-nya sebenarnya itu bukan bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman tuh seperti Java, PHP itu memang bahasa pemrograman. HTML ini bukan. Fun fact-nya ternyata HTML ini merupakan bahasa markup. Nah, jadi bahasa pemrograman dengan bahasa markup itu beda ya. Nanti kalian bisa explore nih apa sih bedanya bahasa pemrograman dengan bahasa markup gitu. Oke, kemudian struktur dasar dokumen HTML. Jadi bisa dilihat di gambar ini teman-teman ya. Jadi ini merupakan struktur dasar dari HTML. Sebenarnya struktur dasarnya seperti ini. Nah, struktur dasarnya sebenarnya seperti ini untuk HTML awalnya. Jadi terdiri dari doctype HTML ini merupakan doctype ini merupakan deklarasi untuk memberitahu browser bahwa dokumen ini adalah HTML5. Jadi ini HTML versi 5 gitu. Kemudian HTML lang n. Jadi ini elemen untuk elemen root dari dokumen HTML. Semua elemen lain berada di dalam elemen ini. Jadi ini merupakan tag pembuka dari kode HTML ini. Nah, di dalam HTML ini ada head. Jadi head ini terdiri dari bagian yang berisi informasi meta tentang dokumen seperti judul, pengaturan karakter, referensi, dan CSS. Makanya di dalam head ini ada title. Title ini judul. Jadi judul ini yang akan ada di ini apa sih namanya ini di tab website gitu. Itu judulnya. Kemudian ada meta charset, ini kayak metadata seperti pengaturan karakter. Ini kayak default aja dari HTML. Jadi ketika teman-teman buat struktur HTML akan terdefault kebuat gitu. Jadi ini diabaikan aja. Kalau untuk saat ini masih belum begitu penting, tapi nanti ada waktunya ini akan diutak-atik gitu. Tapi nanti, jadi karena kita bahas dasar, jadi ini diabaikan aja. Kita fokus ke struktur dasar dari HTML itu. Kemudian ada body. Setelah head di bawahnya body. Jadi body ini bagian yang berisi konten utama dari halaman web. Jadi tag-tag HTML kayak tag P itu paragraf, tag H1, heading 1. Jadi ini semua ada di body. Jadi seluruh konten yang ada di website nanti yang kita buat ada di tag body. Kalau head itu cuma untuk title ataupun cuma untuk menyambungkan dari CSS ke HTML. Nanti kita akan belajar untuk sesi 2 nanti kita akan belajar tentang CSS. Tapi teman-teman yang pusing dulu kita fokus ke struktur dasar HTML dulu. Gitu. Kurang lebih kalau udah terisi kayak gini ya tampilannya teman-teman di HTML, head. Di dalam head itu ada titelnya, ada judulnya, judul dari websitenya. Kemudian di bawah head ada body. Di body ini ada isi kontennya berupa heading 1, paragraf, ahref ini untuk kita menaruh tautan atau link gitu. Nanti kita akan belajar lagi gitu. Kemudian ditutup lagi dengan HTML. Jadi dengan struktur dasar ini kita bisa membuat website sederhana. Misal ini. Misal kita buat titelnya adalah web pertama. Kalau ini teman-teman yang sambil buka Visual Studio itu juga bisa coba ya. Nah, misal di sini di body kita buat H1 hello world. Hello world. Nah ini merupakan jadi dari strukturnya sederhana ini bisa membuat tampilan website sederhana. Coba kita terangkan di live server. Nah, muncul hello world gitu. Jadi dari struktur sederhana ini akan muncul suatu tampilan web. Gitu. Oke, lanjut aja. Nah, jadi ini elemen-elemen penting dalam HTML. Jadi selain tag yang penting struktur dasar ini di dalam body tadi, nah ini merupakan elemen yang ada di dalam body HTML. Jadi pertama ada heading. Jadi sudah aku sebutkan tadi ada heading. Jadi heading ini menampilkan judul dan tag H1 hingga H6. Di mana H1 adalah yang terbesar. Jadi misal teman-teman bisa buat H1, H2, kita sama aja hello world ya. Biar kita bisa lihat perbedaannya.
Hello World, kemudian H3, Hello World, H4, Hello World, misal sampai 4 aja, kita coba ke live server. Nah, jadi ini perbedaannya. Yang pertama H1, H2, H3, dan H4. Jadi semakin besar H-nya, akan semakin kecil. Ini digunakan biasanya untuk judul pertama. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk judul pertama biasa menggunakan H, tag H1 atau H berapa gitu. Nah, kemudian ada tab paragraf, di sini disimbolkan dengan P. Jadi paragraf ini menampilkan teks dengan tab P. Nah, jadi misal di bawah heading 1 ya, kita pengen ini nih, tulis deskripsi dari Hello World nih, apa, kemudian kita buat P, terus kita tekan enter, jadi langsung otomatis ya teman-teman kalau divisualisasikan, jadi kita nggak harus buat satu-satu nih, misal P, gini, terus tutup lagi P, gitu kan ribet ya, jadi kita tinggal tulis P, enter, jadi langsung buat. Misal kita buat, ini adalah website pertama saya. Nah, ini kita save, langsung kita ke live server. Nah, jadi ini perbedaannya ini untuk heading, ini untuk paragraf. Jadi paragraf itu biasanya setelah judul, deskripsi paragrafnya di bawahnya gitu menggunakan tab P. Dan teman-temannya kalau misalnya mau buat judul dan deskripsinya. Kemudian ada tab gambar. Jadi di sini kita bisa menyisipkan gambar nih teman-teman di HTML. Jadi kita bisa menggunakan tab namanya IMG. Tabnya IMG. Nah, atribut di dalam IMG itu ada src untuk menentukan sumber gambar. Nanti kita akan belajar atribut itu apa. Tapi mungkin aku mau coba praktekkan dulu untuk menyisipkan gambar di HTML. Langsung aja di bawah P kita coba tab IMG, kita tulis terus enter, jadi langsung otomatis ke-generate. IMG ini memiliki atribut. Jadi atribut itu tuh merupakan sesuatu yang mendampingi dari tag HTML ini. Gitu. Jadi di dalam IMG ini ada src dan ALT. ALT teman-teman abaikan dulu karena ini menyangkut dengan SEO. Jadi kayak menyangkut dengan ketika kita search di website itu apakah muncul dengan judul itu apa enggak. Kita abaikan dulu ALT, kita fokus ke src. Jadi src ini merupakan kepanjangan dari source teman-teman. Jadi src ini kita akan taruh judul dari foto yang akan kita masukkan di image ini. Misal ini kita punya image, punya gambar section ya. Kita buka dulu gambar section ini. Nah, teman-teman mau masukin gambar section ke website ini nih. Mau di bawah Hello World, ini adalah website pertama saya. Caranya gini. Teman-teman bisa ketik IMG enter. Kemudian di src teman-teman tuliskan tuliskan nama dari gambarnya apa, section dot PNG. Jadi teman-teman sertakan juga ekstensinya ya, apakah ada JPEG, apakah ada PNG, apakah ada SVG gitu. Jadi ini strukturnya untuk teman-teman bisa menampilkan gambar. Oke, nah ketika kita save di live server akan muncul gambarnya, gitu teman-temannya. Kita mau coba lagi nih, mau masukin pas foto ini, coba lagi IMG, enter, src, kita masukkan judulnya apa, pas foto .jpg. Nah, gitu. Ketika kita save, gambarnya akan muncul. Ini karena berantakan, kenapa? Karena memang HTML ini masih dasar dari fondasi-fondasi. Jadi, bisa kita mau kecilin gambar ini, kita bisa gunakan CSS. Gitu. Atau kita mau nengahin tulisan, nengahin gambarnya, bisa pakai CSS. Tapi sekarang kita fokus ke HTML dulu. Oke. IMG clear. Kemudian kita ketak tautan. Ini saya bilang tadi tautan, jadi kayak link gitu. Jadi untuk menyisipkan tautan atau link dengan menggunakan tag A. Jadi kalau kita mau masukin, misal kita mau menuju ke link YouTube, kan kalau di website kan ada tombol ya. Misal ini nih. Nah, ini yang kursor yang ini merupakan link. Ketika kita klik akan nge-link ke website yang lain atau akan nge-link ke halaman lain. Nah, itu kita biasa menggunakan tag A. Gitu. Jadi tag A ini punya atribut juga sama seperti gambar. Kita contohkan di bawah, ketika teman-teman mau menyisipkan link, tinggal ketik A, enter. Jadi tag A ini punya atribut href. Jadi href ini untuk masukkan link
mana yang mau kita masukin. Misal kita mau masukin link Google nih, google.com. Nah, ketika kita save, gimana ininya? Coba kita refresh, belum muncul. Coba bukan Google, tapi kita tap A, href, misal kita ke decodingnya tadi. Kalau kita ini kan, link dulu kita hapus, hrefnya kita masukkan di sini linknya. Kalau gitu, ketika kita save, muncul ya. Kalau kita buat save, bentar ya. Mungkin kalau href ini lebih ke oh iya saya lupa. Sorry. Jadi ini kita harus isi teman-teman. Jadi ini kan ada A pembuka, ada A penutup. Jadi harus kita isi ini website decoding. Nah, misal gitu. Jadi akan muncul di sini. Nah, ketika kita klik, kita akan langsung menuju ke website decoding tadi. Gitu. Jadi tag A ini kalau mau berguna harus ada isinya juga tertulis. Nah, kita ulang lagi. Misal A, enter, kita mau masukin href mau kemana nih, link mana, misal google.com. Terus kita isi nih tulisannya apa, ini Google. Ketika kita save, muncul. Ketika kita klik, langsung ke google.com. Ini salah karena HTTP ya. Nah, tapi akan nge-link gitu. Jadi, intinya, tag A ini kita bisa nge-link ke website yang mana aja. Tapi, ini bukan digunakan untuk website lain ya. Jadi misal kita punya 2 halaman di website nih. Misal 2 halaman di website ya. Ketika kita ada di halaman pertama, kemudian kita ingin ke halaman kedua, kita bisa gunakan href ini. Gitu. Nanti kita akan pelajari. Tapi kurang lebih untuk elemen-elemennya ini gitu. Lanjut. Kemudian yang kedua ada break. Jadi break ini nih kita untuk membuat baris baru. Jadi kayak di enter gitu. Misal kita buat ini adalah website pertama saya akan menggunakannya. Nah, ketika kita save, ini kan menjadi satu baris ya teman-teman. Kalau kita mau pengen saya akan menggunakannya menjadi baris baru ke bawah, kita bisa pakai ini. Kalau kita enter, nggak bisa teman-teman, akan balik lagi ke awal. Nah, kita bisa pakai tag BR ini atau break. Cara penggunaannya gimana? Gini. Jadi teman-teman batas mana yang mau dibuat baris baru, teman-teman langsung klik aja BR, terus save. Udah. Jadi otomatis tulisannya akan membuat baris baru. Gitu. Jadi misal teman-teman pengen, aduh ini habis titik, malas buat T baru nih, pengen dikebawahin, bisa pakai BR, break gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada daftar, ini yang OL. Ini nih untuk membuat daftar misal bullet point atau 1, 2, 3 gitu. Daftar list. Gitu. Menyusun item dalam bentuk poin yang tidak berurutan. Kemudian ada table yang sudah saya praktekkan tadi. Dalam table ada TR, TD, TH. Gitu. Kemudian ada komen. Jadi komen ini nih bisa kita gunakan misal satu coding ini nih fungsinya untuk apa. Jadi kita bisa menggunakan tag ini. Ada seru, strip, terus strip. Contoh penggunaannya gini. Misal hello world ini kita mau kasih komen. Kita tulis begini, komennya apa? Ini adalah bagian utama. Nah, komen ini tidak muncul di website, tapi ini sebagai kayak pengingat aja, kayak reminder aja. Oh, berarti section ini merupakan section bagian utama, gitu. Jadi komen ini tidak muncul di website. Oke, lanjut. Oke, nanti teman-teman bisa explore nanti PPT-nya aku share juga ke grup, teman-teman bisa explore gimana elemen-elemen ini. Elemen-elemen lain banyak sebenarnya di HTML. Teman-teman sebenarnya nggak perlu ngehafal ya, jadi yang penting-penting aja bisa dihafal kayak H, P, A, DR, table, dan juga komentar ini. Sebenarnya banyak tag-tag lain kalau teman-teman bisa explore, tapi sebenarnya itu yang nggak penting, tapi yang penting itu ini, yang sering kita gunakan istilah. Oke. Tadi kita udah mengenal tentang tag-tag
ini dari HTML. Mungkin teman-teman sekarang kita mau latihan praktis membuat halaman profil sederhana ya. Ini teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya, kita bareng-bareng kode untuk buat data diri, nama, umur, alamat, sama ada gambarnya. Mungkin teman-teman ada yang mau volunteer nggak? Ada yang mau volunteer nggak kira-kira gimana cara buat website sederhana biodata yang seperti ini? Gitu. Nanti kita coding bareng-bareng nih. Jadi kita membuat heading-nya data diri, terus IMG-nya, gambarnya, kemudian ada tag paragrafnya, nama, umur, alamat. Ya, teman-teman ada yang mau volunteer nggak? Bisa di share screen Visual Studio Code-nya, kita coding bareng-bareng. Mungkin Mas Nawal mau? Mas Nawal? Lagi makan dong. Oke. Ini boleh. Kang Hafiz, Mas Hafiz boleh? Gimana? Lagi ready nggak, Mas Hafiz? Lagi di luar Kang, lagi cari makan. Oh gitu, oke. Udah mungkin, oke. Mungkin aku praktekin aja, jadi teman-teman bisa coba sendiri ya masing-masing ya, untuk membuat profil sederhana kayak gini. Oke, kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, jadi teman-teman pertama kita buat struktur HTML dulu. Jadi ada satu shortcut, jadi teman-teman nggak usah nulis banyak-banyak HTML gitu ya, itu kayak HTML satu-satu gitu. Jadi shortcutnya teman-teman cukup ketik tanda seru, terus enter, boom, langsung kebuat struktur HTML gitu. Oke, langsung kita buat, kita lihat contohnya dulu. Di sini ada data diri, ini kita pakai heading. Kemudian ada image, di bawahnya ada gambar, kemudian di bawahnya ada nama, umur, alamat, ini bisa pakai paragraf ya, pakai P. Langsung aja kita buat. Misal titelnya kita buat web portfolio. Nah, di body, langsung aja kita isikan tag. Misal data diri ini kita bisa pakai tag H1, heading 1, kita tulis data diri. Kemudian di bawah header ada gambar, bisa langsung kita masukkan tag gambar IMG. SRC tadi langsung kita masukkan gambar tadi, apa judulnya dan apa ekstensinya. Section.png. Kemudian di bawah gambar ada paragraf, ada nama, umur, alamat. Kita bisa isikan menggunakan paragraf. Apa nama? Misal Furqan. Kemudian di bawah nama apa, umur. Umur kita bisa pakai tag P lagi, umur 24 tahun misal. Kemudian di bawah umur apa, ada alamat. Tag P lagi, alamat. Kota Bandung misal. Nah, jadi dengan struktur seperti ini kita bisa membuat website yang seperti ini. Coba kita save, kita langsung masukkan ke line server ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini teman-teman ada yang bisa sambil nyoba, ada yang berhasil, bisa di sharing mungkin hasilnya gimana. Gitu. Mungkin Mas Akmal mungkin udah bisa belum buatnya? Gambarnya boleh bebas ya Kang? Gambarnya bebas, gak apa-apa. Apa yang ada Saya aja. belum masukin gambarnya soalnya. Iya, gak apa-apa. Mungkin sambil share screen aja Mas, biar kita lihat codingnya gimana. Bersedia nggak? Mau nggak? Ya bareng-bareng aja gitu. Ntar dulu Kang misalnya. Iya, siap-siap, aman-aman. Nah, jadi kurang lebih strukturnya yang tadi teman-teman bisa dicoba masing-masingnya. Ada data diri, image, terus namanya. Nah, jadi teman-teman bisa dicoba sekarang karena apa? Karena nanti di akhir sesi, di sesi ketiga, teman-teman akan dikasih project nih, dikasih tugas. Oke, sip. Sesi Mas sudah masuk. Oke, nanti editas punya. Oke, sip. Data diri, masukin gambar. Ya, tinggal masukin gambar ya.
Oke, sip, benar-benar. Tinggal masukin gambar aja. Masukin gambarnya aman tuh mas, apa bingung? Mikrofonnya mas belum ini. Oke. Bisa, cuman belum dimasukin aja. Oke, sip, aman berarti ya. Tinggal masukin aja. Oke, thank you mas, thank you. Oke. Iya. Sip, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Setelah kita buat website sederhana tadi, jadi teman-teman di sesi akhir nanti teman-teman ada tugas nih buat website portofolio pribadi. Jadi ini kan awal dari portofolio teman-teman ya, ada data diri, terus foto profil sama nama. Mungkin teman-teman bisa dicicil dari sekarang nih dibuat strukturnya, HTML-nya nanti sampai di akhir biar nggak gelabakan gitu buat dari awal ya. Jadi teman-teman bisa dicicil sekarang. Oke lanjut. Kemudian setelah itu, nah tadi kan kita buat tampilannya seperti ini. Kira-kira kita mau nengahin nih, kan jelek ya di pinggir sebelah kiri nih. Aduh, kok numpuk di sebelah kiri semua, kayak kurang bagus gitu, kurang menarik. Gimana nih kita mau buat tampilannya di tengah seperti ini, terus gambarnya kita kecilin. Gimana caranya? Ini pakai CSS teman-teman. Jadi kalau udah berbicara tentang tampilan, kita pakai CSS. Tapi untuk menerapkan CSS ini, kita akan di pertemuan besok di sesi 2 gitu. Jadi sabar teman-teman, jadi kita buat struktur seperti ini dulu, nanti kita akan buat posisinya di tengah seperti ini menggunakan CSS. Oke lanjut. Nah ini atribut dan elemen lanjutan. Jadi atribut yang ada di dalam struktur HTML tadi, yang sudah dijelaskan tadi kan ada atribut ya. Jadi atribut adalah informasi tambahan yang dapat ditambahkan ke elemen HTML untuk memberikan lebih banyak detail atau mengubah perilaku elemen tersebut. Jadi atribut ini ditulis dalam format nama sama dengan nilai di dalam tag pembuka elemen. Nah, contohnya tadi yang kayak ini div ya contohnya. Nah, contohnya tadi kayak image tadi. Image ini kan tag pembuka ya, tag awalnya. Nah, atributnya itu tuh ada src dan value-nya ini. Ditandai dengan itu atribut. Gitu. Contoh lagi yang ini, yang link tadi, href. Jadi, A ini tag-nya, atributnya href, dan ini nilainya. Nilainya google.com bisa kita isi. Gitu. Itu atribut. Nah, terus elemen lanjutan, jadi selain elemen-elemen kayak heading, paragraf, table yang tadi, ada elemen lanjutan juga yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan dalam development ini. Yang pertama ada div. Jadi div ini elemen yang digunakan sebagai kontainer untuk mengelompokkan elemen lain dalam halaman web. Jadi misal kayak yang contoh tadi nih, ini kita mau menengahin ini, nggak mungkin kan kita misal satu-satu data diri kita tengahin, gambar kita tengahin satu-satu, nggak akannya kayak repot gitu ya. Jadi dengan penggunaan div ini seperti contoh ini, jadi div ini sebagai wadah. Jadi di dalamnya ada tag H2 dan P. Jadi misal tag H2 dengan P ini pengen kita tengahin bareng-bareng, pengen kita tengahin semua. Kita cukup panggil kontainer ini di CSS. Nanti kita akan belajar di CSS. Tapi untuk tag div ini kegunaannya untuk mewadahi elemen yang ada di dalamnya. Gitu sebagai kontainer itu kan wadah ya untuk mengelompokkan elemen-elemen yang lain yang ada di dalamnya. Gitu. Misal kita mau mengubah semua elemen itu, kita cuma cukup panggil div aja. Kemudian ada span. Span ini nih digunakan untuk menandai bagian kecil dari teks atau elemen lain tanpa memberikan makna semantik. Artinya apa? Jadi misal di dalam tag P ini kita pengen ada highlight warna. Gitu. Misal kita buat tag P, misal ini adalah bendera merah putih. Nah, misal merah putihnya ini mau kita warnain merah, kita bisa pakai span gitu. Kan kalau kita mau style itu kan pakai satu tag ya, sulit ya. Jadi kalau mau kita cuma highlight satu tulisan, kita bisa pakai span. Caranya gimana? Jadi di antara ini merah putih ini mau teman-teman merahin, teman-teman bisa buat tag span. Kemudian tag penutupnya taruh di akhir ya, di sini.